Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Triwindia Sekartaji dengan NIM 1801105-120 yang berasal dari kelas berpikir tingkat tinggi matematis 7C Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pembahasan KSM tingkat SMA. Yang pertama, sejumlah siswa mengikuti ujian dengan komposisi soal sebagai berikut. Bagian pertama terdiri dari 3 soal dengan 2 pilihan benar atau salah. Bagian kedua terdiri dari 5 soal dengan 5 pilihan A, B, C, D, E. Banyaknya siswa minimal agar senantiasa terdapat 2 siswa dengan jawaban yang sama persis baik pada bagian pertama maupun kedua adalah titik-titik orang. Baik, yang pertama yang harus kita lakukan ialah kita cari dulu banyaknya kemungkinan jawaban yang berbeda yang dapat dijawab oleh setiap siswa. Ada 3 soal dengan 2 pilihan jawaban sehingga banyaknya kemungkinan jawaban berbeda. Untuk bagian pertama adalah bagian pertama 2/3 karena 3 soal dengan 2 pilihan berbeda, yaitu 8. Pada bagian kedua, ada 5 soal dengan pilihan jawaban sehingga banyak kemungkinan jawaban berbeda. Untuk bagian kedua adalah 5/5, yaitu 3125. Dengan demikian, ada 8 dikali 3125 jawaban yang berbeda atau 25.000 jawaban yang berbeda. Jika ada 25.000 siswa, maka masih ada kemungkinan bahwa tidak ada 2 siswa yang jawabannya sama persis. Menggunakan prinsip sarang merpati, perlu ditambah 1 siswa lagi agar dipastikan terdapat 2 siswa yang jawabannya sama persis. Maka 25.000 ditambah dengan 1 menjadi 25.001 orang. Selanjutnya, jika N adalah bilangan asli sehingga 4N ditambah 808 dan 9N ditambah 1621 merupakan bilangan kuadrat, maka N sama dengan titik-titik. Maka yang perlu kita tulis ialah nilai 4N plus 808 sama dengan 4N ditambah 202. Artinya nilai N plus 202 merupakan bilangan kuadrat.
Kemudian misalkan kita N plus 202 kita misalkan menjadi A kuadrat, maka 9N plus 1621 sama dengan B kuadrat. Kemudian, maka dapat diperoleh 9N plus 1621 sama dengan B kuadrat, maka 9N plus 200 2 dikurangin 22 ditambah 1 sama dengan B kuadrat. Maaf, saya terdapat kekurangan 9N plus 180 plus 1 sama dengan B kuadrat. Kemudian kita lanjutkan. Dalam kurung ini dapat kita ganti menjadi A kuadrat. Sehingga 9 kali A kuadrat dikurang 22 ditambah 1 sama dengan B kuadrat. Atau 9 A kuadrat dikurang 197 sama dengan B kuadrat. Kemudian, maka 9A kuadrat dikurangi dengan B kuadrat sama dengan 197. Kita dapat faktorkan menjadi 3A ditambah B kurung tutup 3A dikali dengan 3A dikurang B sama dengan 197. Karena 197 merupakan bilangan prima, maka 197 dikali dengan 1. Sehingga 3A plus B sama dengan 197 dan 3A negatif B sama dengan 1. Sehingga kita dapat kurangkan 3A plus B 197, 3A dikurang B sama dengan 1. Kita eliminasi sehingga menghasilkan 6A sama dengan 198. Atau nilai A-nya 33. Kemudian, jadi N2 ditambah 202 sama dengan A kuadrat. Sehingga N plus 202 sama dengan 33 kuadrat. N sama dengan 1089 dikurangin 202. Sehingga nilai N-nya ialah 887. Selanjutnya, suatu barisan bilangan bulat U1, U2, U3, dan seterusnya memenuhi UN plus 1 dikurangin UN sama dengan jika bernilai 1, maka N tersebut genap. Jika bernilai 2,
Maaf, jika bernilai 1, N tersebut ganjil. Jika bernilai 2, N tersebut genap. Jika U1 tambah U2 tambah U3 dan seterusnya sampai ditambah U20 sama dengan 360, satu ialah kita misalkan U1 bernilai A. Maka diperoleh U1 sama dengan A, kemudian U2 sama dengan A plus 1, U3 sama dengan A plus 1 plus 2, U4 sama dengan A plus 1 plus 2 plus 1, dan seterusnya sampai U20 sama dengan A plus 1 plus 2 plus 1 plus 2 plus titik. Seterusnya tambah 1. Maka kita dapat tambahkan menghasilkan U1 ditambah U2 ditambah seterusnya sampai U20. Sama dengan A ditambah 1 kurung buka 19 tambah 17 tambah seterusnya tambah 1. Ditambah dengan 2 dikali 18 ditambah 16 ditambah seterusnya sampai 2. Maka menghasilkan 360 sama dengan 20A ditambah 100 ditambah 180. Maka 360 sama dengan 20A ditambah 280. 20A sama dengan 360 dikurangi dengan 280. 20A sama dengan 80. Maka nilai A ialah 4. Soal selanjutnya ialah pada segi 4 konveks ABCD berlaku sudut BAD sama dengan sudut BCD sama dengan 45 derajat. Dengan panjang BC sama dengan AD yaitu 5 dan BC tidak sejajar dengan AD. Keliling segi 4 tersebut dapat dituliskan sebagai P ditambah Q akar dari R dengan P, Q, dan R bulat. Dan R bebas kuadrat, tidak memiliki faktor bilangan kuadrat selain 1. Maka nilai P plus Q plus R adalah yang pertama kita kerjakan ialah membuat ilustrasi dari segi 4 tersebut. Terdapat pada soal segi 4 tersebut berbentuk konveks, maka kita dapat gambar seperti ini.
A, B, C, D. Dengan panjang AD, BC 5, dan sudut BAD, BCD bernilai 45. Dengan aturan kosinus, maka dapat diperoleh BD kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah 5 kuadrat dikurang 2 dikali AB dikali 5 dikali cos 45. Kemudian untuk BD selanjutnya, BD kuadrat sama dengan CD kuadrat ditambah 5 kuadrat dikurang 2 dikali CD dikali 5 dikali cos 45. Kemudian kita dapat eliminasi dikurang, maka menghasilkan 0 sama dengan AB kuadrat dikurang CD kuadrat ditambah 10 CD dikurang AB dikali cos 45 derajat. Selanjutnya, CD kuadrat dikurang AB kuadrat sama dengan 5 akar 2 dikali CD dikurangin AB. Jika kita faktorkan CD kuadrat dikurang AB kuadrat menghasilkan CD ditambah AB dikali dengan CD ditambah, dikurang AB. Sama dengan 5 akar 2 dikali dengan CD dikurang AB. Kita dapat translasi sisi kiri dengan sisi kanan yang sama, maka ini dapat kita translasi. Kemudian menghasilkan CD ditambah AB sama dengan 5 akar 2. Sehingga keliling segi 4 ABCD sama dengan BC ditambah AD ditambah CD ditambah AB. Di mana nilai BC plus AD 10 ditambah CD tambah AB nilainya 5 akar 2. Sehingga dapat kita tulis bahwa P itu 10, Q bernilai 5, dan R bernilai 2. Jadi nilai P ditambah Q ditambah Q ditambah R sama dengan 10 ditambah 5 ditambah 2. Maka hasilnya 17. Cukup sekian presentasi dari saya. Saya harap teman-teman dapat memahaminya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.